Mungkin saat ini teman-teman ada yang merasakan gelisah, rasakan hatinya lagi susah, punya banyak masalah. Padahal teman-teman sudah melakukan anjuran dari agama, khususnya agama Islam, yaitu ketika ada masalah supaya hati jadi tenang, teman-teman harus menerimanya dengan sabar, menerima dengan ikhlas. Mungkin itu ujian dari Tuhan, dan berusaha secara maksimal dalam berikhtiar. Setelah itu laksanakan sholat tepat waktu. Namun setelah melakukan keduanya, teman-teman masih tetap merasa tidak tenang. Ada yang bertanya mungkin dalam hati, kok saya sudah melaksanakan ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan ajaran Islam, tapi kok ketenangan batin ini tidak muncul. Saya belum merasakan ketenangan atas permasalahan atau kegelisahan yang saya hadapi. Nah, di sini saya ingin berbagi tips berdasarkan pengalaman saya. Ketika teman-teman mengalami masalah, semua orang juga pernah atau sering mengalami persoalan yang membuat hati kita tidak tenang. Tips yang akan saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya. Bagaimana menggapai ketenangan jiwa, ketenangan hati ketika dirundung masalah. Mungkin saya juga melakukan apa yang telah teman-teman lakukan. Saya sudah berusaha sabar, kemudian saya selalu sholat. Saya juga merasakan apa yang teman-teman rasakan. Setelah melakukan semuanya itu, tapi kok ketenangan hati kita tidak dapat gitu. Setelah lama merenung, mencoba menyadari sebenarnya kira-kira apa yang menjadi titik persoalan di sini yang menyebabkan kenapa kita telah mengikuti petunjuk yang ada di dalam agama, tapi tidak memperoleh ketenangan jiwa atau ketenangan hati. Lama saya coba perhatikan, lama saya coba amati dan analisa, ternyata dari pengalaman saya, proses yang perlu diperbaiki adalah pada saat kita mengerjakan sholat. Sebenarnya Tuhan sangat paham bahwa sholat itu merupakan tali penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Makanya saking sayangnya Tuhan itu, kita diminta untuk wajib melaksanakan sholat. Karena dengan terhubungnya kita dengan Tuhan, maka ketenangan hati itu akan tercapai. Tapi pertanyaan, kok setelah sholat masih saja gelisah? Ternyata proses kita dalam melaksanakan sholat itu yang perlu diperbaiki. Yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, yaitu pertama, perbaiki niat dulu. Perbaiki niat bahwa sholat ini bukan untuk menghilangkan persoalan atau mendapatkan jawaban, tetapi sholat ini untuk diri kita sendiri. Dan niatnya kita laksanakan karena lillahi ta'ala, atau karena kita ikhlas menghamba, ikhlas beribadah, ikhlas menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh Tuhan. Tanamkan dengan betul-betul dalam hati bahwa kita melaksanakan sholat ini
karena Allah Ta'ala. Untuk memastikannya, sebelum kita sholat, kita periksa niat kita. Kita tanya hati kita, apakah saya sholat ini karena ingin meminta solusi, ataukah sholat kita ini benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, benar-benar karena ingin patuh kepada Allah. Tanyakan dulu itu kepada hati kita. Setelah hati kita mengiyakan, barulah kita meletakkan sejadah, menghadap kiblat, kemudian berniat untuk sholat. Setelah itu saya sadari bahwa selama ini ketika saya sholat, saya tidak mendapatkan buah dari hasil sholat itu, yaitu ketenangan hati. Saya coba amati, saya coba lihat, saya coba analisa, ternyata dalam sholat kita itu harus melaksanakannya dengan serius. Serius di sini artinya adalah melaksanakan dengan penuh ketenangan, penuh adab, dan penuh kita coba memenuhi aturan-aturan yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita. Pengalaman saya setelah memperbaiki sholat, tata cara sholat saya mendapati bahwa sholat itu pertama, dalam setiap perpindahan gerak harus dilaksanakan dengan cara tidak terburu-buru. Bagaimana caranya agar tidak terburu-buru? Nah, dalam sholat kita harus tinggalkan, berusaha untuk fokus kepada Allah, tinggalkan pikiran-pikiran dunia, sehingga kita tidak berusaha untuk mempercepat selesainya sholat itu. Jadi perpindahan antar setiap gerak sholat harus betul-betul tenang, dan gerakan sholat harus betul-betul pas sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita masing-masing. Cara ruku, cara takbiratul ihram, cara sujud, cara duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Selanjutnya, ketika itu sudah kita pahami, kemudian selanjutnya pada saat setiap membaca bacaan dalam setiap gerakan sholat, itu kita juga tidak boleh terburu-buru. Tidak terburu-buru maksudnya di sini adalah setiap kita ingin membaca bacaan setiap gerakan sholat, baik itu doa, Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, dan zikir-zikir setiap gerakan, mana setiap gerakan itu masing-masing zikirnya berbeda. Kita harus membaca setiap satu kalimat satu siklus bernapas. Maksudnya seperti ini. Bagaimana caranya membaca zikir, membaca doa, membaca Al-Fatihah? Setiap satu siklus bernafas, kita harus membaca bacaan itu, kita bagi per kalimat. Setiap kalimat sebelum kita baca, kita tarik nafas dulu. Kemudian kita baca satu kalimat sampai selesai dalam satu kali hembusan nafas. Jadi kita tarik nafas dulu, kemudian baca satu kalimat doa, kalimat
dari surah Al-Fatihah, kalimat dari ayat Al-Quran yang kita baca, atau zikir yang kita baca. Jangan menggabungkan lebih dari satu kalimat dalam satu hembusan nafas. Dan pada saat hembusan dan membaca kalimat tersebut, bacalah secara perlahan, ukurlah sampai satu kalimat itu cukup untuk satu hembusan nafas. Baca pelan-pelan, sambil dibaca per kalimat itu, resapi setiap kalimat yang kita baca walaupun kita tidak memahami artinya. Di sini menurut pengalaman saya, mungkin pengalaman setiap guru-guru kita itu berbeda-beda. Walaupun kita tidak mengetahui artinya, tapi kalau kita coba renungkan, hayati bacaan tersebut, jiwa kita itu sebenarnya memahami makna dari apa yang kita baca. Yang tidak memahami itu adalah akal kita. Kenapa? Karena akal kita itu isinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, arti kata itu ada di ilmu pengetahuan yang terletak di akal pikiran kita. Sedangkan jiwa kita, hati kita itu terletak di dalam diri kita, selain akal. Penting juga untuk memahami arti dari setiap bacaan, itu lebih bagus sehingga pemaknaannya pada saat kita renungkan itu cepat kita bisa serap. Maknanya cepat terasa dan merambat ke seluruh tubuh. Namun jika teman-teman belum punya kesempatan untuk menghafal artinya, memahami maknanya, cukup renungkan dan hayati bacaan tersebut. Nah, ini juga cara untuk membuat kita fokus atau khusyuk dalam setiap bacaan sholat kita. Kemudian setelah membaca satu kalimat, satu doa, satu surah, satu zikir, setiap kalimatnya kita baca dengan satu siklus bernapas, yaitu tarik nafas dulu, kemudian sebut doa, sebut bacaan satu kalimat itu dalam satu hembusan nafas. Kemudian setelah itu berpindahlah setiap gerakan sholat secara pelan. Setiap gerakannya, setiap perpindahan geraknya kita harus nikmati betul-betul sampai ke posisi yang sesuai dengan syarat sah dari gerakan sholat tersebut. Setelah salam, di sini juga kuncinya. Teman-teman kadang setelah salam tidak sempat melanjutkan zikir karena tiba-tiba teringat dengan pekerjaan. Pengalaman saya, saran saya kepada teman-teman, jangan langsung berdiri dari posisi duduk teman-teman. Lakukanlah zikir yang biasa teman-teman lakukan di waktu-waktu senggang. Jangan terburu-buru untuk mengingat dunia, mengingat pekerjaan. Selesaikanlah sholat, kemudian lanjutkan zikir-zikir setelah sholat yang teman-teman pahami dan biasa lakukan. Nah, cara zikir sama dengan waktu membaca bacaan dalam sholat. Setiap kalimatnya sebutkan dengan satu siklus bernapas. Lakukan dengan tenang, coba kita hayati, coba kita resapi bacaan-bacaan zikir tersebut. Jangan terburu-buru. Karena lawan dari ketenangan, tenang, bersikap tenang adalah terburu-buru. Nah, cara mengetahui
bahwa kita telah mendapatkan ketenangan hati, ada perasaan nyaman di dalam hati yang menghilangkan sedikit sikap terburu-buru kita. Itu bisa dilihat dari cara bicara kita yang semakin dalam suaranya, kecepatan bicaranya semakin berkurang, namun tidak sia-sia. Kemudian pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kegelisahannya itu berkurang. Kita merasa lebih tenang, lebih rileks, dan kita merasa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan yang tidak begitu berat, sehingga tidak memberikan kita rasa pusing di kepala, sakit kepala, dan seterusnya. Lakukan cara sholat ini, usahakan setiap hari, setiap waktu, sehingga kebiasaan sholat seperti ini ketika teman-teman sudah bisa melaksanakannya dengan konsisten, ketenangan hati itu lama-lama akan tertancap di jiwa sanubari teman-teman, sehingga kedepannya lebih tenang dalam menghadapi masalah. Itulah sedikit tips dari saya, sharing-sharing pengalaman dari saya untuk teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang berat mungkin dan tidak tahu lagi harus seperti apa, harus bagaimana. Coba kita mulai dari memperbaiki gerakan sholat, cara bacaan sholat, dan biasakan berzikir setelah sholat dengan cara seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi setitik cahaya dalam perjalanan kehidupan teman-teman, sehingga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membagi pengalaman teman-teman setelah mempraktikkan metode ini, bisa berbagi ke teman-teman yang lain, sehingga semakin banyak orang yang tenang dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.